Assalamualaikum teman-teman. Jadi hari ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai jamur, atau nama latinnya itu ialah fungi. Nah, sebelumnya nih, apakah teman-teman tahu apa itu jamur? Jadi jamur itu adalah tubuh buah yang tampak di permukaan media tumbuhan dari permukaan fungi, dan bentuknya itu seperti payung. Kemudian struktur tubuh jamur itu ada tudung atau pileus, ada cincin, ada stipe, ada lamela, hifa, inti sel, septa, dan miselium. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri pada gambar yang sudah ada di slide ini ya. Ini adalah gambar struktur jamur. Nah, kemudian jamur itu dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama zygomicota, yang kedua ascomycota, yang ketiga basidiomycota, dan yang keempat itu deuteromycota. Untuk kelas yang pertama itu yaitu zygomicota. Dia memiliki ciri-ciri antaranya ialah memiliki hifa senositik, alat reproduksinya berupa zygosporangium, reproduksinya seksual ya teman-teman. Kemudian dapat membentuk zygospora, dinding sel tersusun dari zat kitin, hidup secara saprofit, miseliumnya bercabang banyak, mempunyai haustoria, tidak memiliki zoospora, dan yang terakhir spora berupa sel-sel berdinding. Nah, di sini ada gambar untuk contoh dari kelas zygomicota. Kemudian yang kedua itu ascomycota. Dia juga mempunyai ciri-ciri yaitu hifanya bersekat, alat reproduksi seksual berupa asku, umumnya hidup secara saprofit, berkembangbiakan secara aseksual, dilakukan dengan pembentukan konidium, fragmentasi, dan pertunasan. Kemudian ascomycota juga memiliki banyak inti sel, sebagian besarnya multiseluler. Sporanya tidak berflagel dan bentuk tubuh seperti mangkok. Ini contohnya dari kelas ascomycota. Kemudian ada basidiomycota. Ciri-cirinya juga dia memiliki hifa yang bersekat, multiseluler, vegetatifnya memiliki satu inti haploid, memiliki basidiokap, badan buah berbentuk seperti payung atau bentuknya seperti kuping, dan umumnya itu hidup saprofit. Beberapa jenisnya juga dapat dijadikan sebagai sumber makanan. Yang keempat ada deuteromycota. Dia juga sama mempunyai hifa yang bersekat, reproduksinya aseksual dengan konidia, dan dinding sel tersusun dari zat kitin. Kemudian kita lanjut ke reproduksi jamur. Nah, di sini juga ada gambar siklus reproduksi jamur. Teman-teman bisa lihat seperti gambar di sini. Nah, reproduksi jamur itu dapat terjadi secara seksual dan aseksual, atau juga dikenal dengan generatif ataupun vegetatif. Secara aseksual, jamur menghasilkan spora. Spora jamur berbeda-beda bentuk dan ukurannya. Biasanya itu dia uniseluler, tapi ada juga yang multiseluler. Apabila kondisi habitatnya sesuai, maka jamur memperbanyak diri dengan memproduksi sejumlah spora aseksual. Spora aseksual dapat terbawa air atau angin. Bila mendapatkan tempat yang cocok, maka spora akan berkecambah dan tumbuh menjadi jamur dewasa. Kemudian reproduksinya secara vegetatif pada jamur merupakan jamur bersel satu yang dilakukan dengan cara pembentukan tunas yang akan tumbuh menjadi sebuah individu baru. Selain itu, reproduksi secara vegetatif pada jamur multiseluler yang dilakukan dengan cara fragmentasi pemutusan hifa. Potongan hifa yang terpisah kemudian akan tumbuh menjadi jamur yang baru. Kemudian pembentukan spora aseksual. Spora aseksual bisa berupa sporangiospora atau conidiospora. Nah, kemudian jamur juga mempunyai peranan nih dalam kehidupan. Dia memiliki peranan yang menguntungkan dan yang merugikan. Contoh yang menguntungkan itu seperti Aspergillus oryzae, Aspergillus wendti, Aspergillus niger, Trichoderma sp, dan Volvariella volvacea. Nah, di sini juga ada jamur-jamurnya ya. Kemudian yang peranan merugikan itu sebenarnya dia dapat menyebabkan penyakit seperti jamur pneumonia carinii dan jamur albugo yang merupakan parasit pada tanaman pertanian, juga Candida sp, dia itu penyebab keputihan dan sariawan pada manusia. Nah, hanya ini nih yang mungkin saya jelaskan sedikit.
Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi